Yesus membuat semuanya jadi indah. Bukan karena perbuatanku, amin, hanya karena anugerah-Mu. Yesus satu dan mati bagi hidupku, sebagai tukaran yang sungguh sempurna. Ku terima janji-Mu dan dari dalamku, ku percaya Kau mengasihiku. Ku percaya Kau mengasihiku. Saya katakan dengan penuh iman, ku percaya Kau mengasihiku. Berikan tepuk tangan kemuliaan yang meriah buat Yesus kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus untuk kesempatan pagi hari ini kami dapat menikmati kehidupan kami dapat berkumpul dengan saudara kami seiman, dan kami percaya pagi hari ini kami penuh sukacita untuk meninggikan nama Yesus. Saudaraku, setiap kita yang percaya dan siap untuk meninggikan nama Yesus, katakan amin. Saudarakan haleluya. Lambaikan tanganmu kepada kanan kirimu, katakan shalom, depan belakang shalom. Kita bersabar, Tuhan Yesus adalah gunung batu kita, kekuatan kita. Oleh sebab itu kita akan menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Katakan meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kilingku dan berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Katakan takkan pernah goyah keyakinanku pada Yesus. Tiada yang seperti Dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Yesus, sumber kemenanganku. Siapa yang bersuka cita katakan wuh. Sekali lagi wuh. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu Engkau Yesus. Amin. Beribu rebah di kilingku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Dengan penuh iman katakan takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada Dirimu Yesus. Tiada yang seperti Dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, Kaulah Yesus, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, gunung batu dan keselamatanku, tanganku, perlindunganmu, sumber. Katakan kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, perlindunganmu. Kaulah Yesus, sumber kemenanganku. Katakan sumber kesembuhan, kelimpahanku, sumber kelimpahan. Kaulah kuatku. Hei, haleluya. Nah, suatu kita akan belajar lagu baru. Kalau nanti ada kataku kuat, saya ingin kita kepalkan tangan, angkat tangan kita tinggi-tinggi. Siap?
saudaraku. Kita akan belajar satu lagu baru lagi. Satu lagunya pendek bahasa Inggris, tapi saya percaya kita semua bisa menyanyikannya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Sing again. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Lebih lagi katakan, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your Lord. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, Oh my soul, oh my soul, worship His holy name. sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Sing again, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy. Mari kita berdiri bersama-sama, jemaat Tuhan, katakan bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, never before. Oh my soul, I worship Your holy. I worship Your holy name. I worship holy name. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Engkau memberikan kami hati yang baru dan roh yang baru untuk kami bisa bersekutu dengan Tuhan, merasakan dan menikmati kasih-Mu. Tuhan, sebentar kami akan bersekutu kembali dengan tubuh dan darah-Mu. Ini adalah saat-saat yang sungguh membahagiakan, saat-saat yang sangat amat menyenangkan, karena kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan yang mengasihi kami. Dan di saat yang sama kami terus diingatkan bahwa kami sedang dan terus menjalani kehidupan yang sangat dikasihi oleh Bapa di surga, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir tentang apapun juga, sebab kebenaran hidup kami di dalam Kristus. Kami adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Di dalam Kristus segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan
oleh bilur-bilur Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita kita ambil roti. Dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang sedang menyaksikan tayangan ini, kita bisa ambil roti atau makanan dan kita akan bersekutu bersama-sama di tempat kita masing-masing. Dan kita akan angkat roti bersama-sama dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab pada malam Yesus akan diserahkan, Dia mengambil roti, mengangkat dan mengucap syukur, serta memecahkannya sambil berkata, "Ini adalah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya. Makanlah sebab dagingku benar-benar makanan. Dan barang siapa makan dagingku, ketahuilah dia memperoleh hidup yang kekal dan aku menyertainya sampai pada kesudahan zaman." Penyertaan Tuhan cukup dan sempurna bagi kita. Jangan takut dan khawatir tentang apapun. Dia ada bersama kita, Dia ada di pihak kita. Tubuh dan darahnya telah diberikan, dicurahkan bagi kita, menjadi jaminan bahwa kebenarannya tidak akan pernah bisa diubah dan digagalkan oleh apapun. Hari ini terimalah, Anda dan saya adalah umat yang lebih dari pemenang. Mari kita makan bersama-sama tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Rasakan dan nikmati roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Ucapkanlah syukur, sebab sesungguhnya kita tidak pernah layak untuk menikmati tubuh Tuhan kita. Memandangnya pun kita tidak bisa, sebab Dia terlalu kudus, Dia terlalu suci dan mulia. Tetapi bersyukur melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib bagi kita. Hari ini kita tidak hanya memandangnya, tapi kita juga menikmatinya. Kita mengunyahnya, kita memakannya, dan kita meminum darahnya. Supaya oleh tubuh dan darahnya kita semua beroleh kehidupan di bumi ini seperti di surga. Mari kita siapkan anggur atau minuman apapun bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita kembali, arahkan hati kita kepada Yesus. Pandanglah Dia, Dia yang mengasihimu, Dia yang telah melalui semuanya. Apa yang kita rasakan, baik hal yang buruk ataupun hal yang baik, Dia sudah merasakan semuanya. Bahkan Dia tidak hanya turut merasakannya bagi kita, tapi Dia juga menanggungnya menggantikan kita. Oleh sebab itu Dia tetap setia sampai mati di atas kayu salib, dan darahnya dicurahkan untuk penebusan dosa kita. Dan sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, "Ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Minumlah sebab darahku benar-benar minuman. Dan engkau semua sudah mendapat bagian di dalam aku. Dan barang siapa minum darahku dan makan dagingku, ketahuilah aku ada di dalam dia, dia ada di dalam aku. Sehingga apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia yang jahat ini tidak akan pernah bisa menggoyahkan dan menggoncangkan hidup kita. Untuk kesembuhan kita, untuk kesehatan dan kekuatan, untuk umur yang panjang, untuk segala sesuatu yang baik yang sedap didengar, yang telah disediakan oleh Allah jauh sebelum kita menyadarinya. Bagi kita semuanya, mari kita minum bersama-sama darah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu pagi hari ini. Terima kasih untuk kesembuhan, terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan terus limpahkan dalam kehidupan kami semua. Jemaat-Mu di tempat ini dan juga semua anak-anak-Mu yang sedang menyaksikan tayangan ini dimanapun mereka berada. Kami percaya Engkau adalah Tuhan atas ruang dan waktu. Engkau tidak bisa dibatasi oleh apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dan kami percaya melalui tayangan ini, siapapun yang melihat dan menyaksikan dan mendengar apa yang disampaikan melalui tayangan pagi hari ini, kuasa Tuhan bekerja, mujizat terjadi dimanapun umat-umat-Mu berada. Dan barang siapa yang percaya kepada nama Yesus, dia diselamatkan, sakit penyakitnya disembuhkan, hidupnya dipulihkan,
dan hutang-hutangnya dilunaskan dengan cara-cara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini dan kami mau menikmati firman-Mu. Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati semua anak-anak-Mu yang sudah melayani kami dengan pujian sehingga kami boleh menikmati Kristus melalui pujian pada saat ini. Terima kasih Yesus, kami mau menikmati firman-Mu dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, sejak minggu lalu dan minggu ini kemarin badan kami sudah tes, ya tayangan kita sudah cukup oke, tapi hari ini kembali lagi bermasalah, ya. Jadi Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini, ya mohon bersabar karena selesai dari ibadah offline di tempat ini maka kami akan lanjut menayangkan ibadah yang rekaman, ya kualitasnya jauh lebih bagus karena langsung direkam dan akan langsung di upload, ya. Jadi kurang lebih mungkin jam 10 pagi, ya Bapak Ibu Saudara bisa ikut membagikan tayangan ibadah kita Bapak Ibu Saudara dengan kita membagikan link-link ibadah dari gereja kita Bapak Ibu, ya. Itu sangat menolong memberkati orang-orang di luar sana untuk mereka juga bisa mendengarkan kabar baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, nah, jadi Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini mohon bersabar nanti jam 10 ya kurang lebih atau jam 11 kita akan mendapatkan tayangan dengan kualitas yang lebih bagus. Nah, kita akan terus cek ya apa yang harus diperbaiki dari kendala tayangan online kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, bulan Oktober ya kita tinggal kurang lebih berapa ya 3 bulan kita akan meninggalkan tahun 2021. Oh ya, sebelumnya saya ingin menyambut ada satu saudara kita yang baru pertama kali hadir, ya. Saudara kita ini dari Jakarta asalnya, nah kerja di Semarang di Marina, ya, selama kurang lebih 2-3 bulan. Nah selama di Semarang ini kebetulan Tuhan pimpin sering makan di gereja kita. Nah kemudian tanya apakah gerejanya sudah buka, kita menjawab sudah. Ya karena dia juga cari-cari gereja, ternyata masih banyak gereja yang tutup belum dibuka. Nah kemudian kami ajak untuk bisa bergabung. Ya namanya Joseph. Ya mari kita sambut saudara Joseph dengan tepuk tangan. Ya bisa berdiri ya. Kak Yosef, ya ini saudara Yosef. Oke, silakan duduk. Nah, saudara Yosef dari Jakarta dan 2-3 bulan ini kita berharap kita bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, bulan Oktober dan November kita akan belajar tentang hikmat kasih karunia, khususnya di dalam kesembuhan dan kesehatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Tuhan menyelamatkan kita itu sempurna, amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Karya salibnya ini menebus kita, memulihkan kita, tidak hanya berbicara tentang ketika kita meninggal lalu kita pasti masuk surga. Ya, saya ingin tahu berapa banyak kita yang yakin dan percaya ketika kita meninggalkan dunia ini tempat kita ini pasti di surga. Bisa lambaikan tangan? Haleluya, luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah jaminan, kepastian yang kita tidak perlu takut dan khawatirkan. Bahkan tidak perlu ada keraguan-keraguan sedikit pun tentang kehidupan setelah kehidupan kita di dunia ini. Amin. Bahwa semua jemaat di tempat ini dan semua orang yang percaya kepada Yesus, ketika nanti dia meninggalkan dunia ini, dia sudah ditunggu tempatnya ada di surga Bapak Ibu Saudara. Nah karena Yesus yang sudah menjaminnya bagi kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, keselamatan yang Yesus berikan kepada kita tidak hanya meliputi hal itu saja, tapi juga meliputi kehidupan kita yang ada di dunia ini. Amin. Ya, dia menyelamatkan masa depan kita. Yang percaya katakan amin. Ya, karena itu ada ayatnya Yesaya 29 ayat 11. Aku merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan, Bapak Ibu Saudara. Dan itu sudah disediakan oleh Tuhan yang mengasihi kita. Sudah dibayar lunas oleh Yesus bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga masa depan yang penuh dengan harapan ini tidak bergantung dengan apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Amin.
tetapi bergantung kepada apa yang Tuhan lakukan di dalam kita, melalui kita. Amin. Nah, itulah Injil Bapak Ibu Saudara. Bahwa kehidupan masa depan kita ini bergantung oleh apa yang Tuhan lakukan. Di mana saudaraku? Di dalam kita dan melalui kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga tidak ada lagi perdebatan bahwa ketika kita berbicara tentang segala sesuatu yang sudah disediakan dan dijamin oleh Yesus itu seolah-olah kita tidak do something. Ya, seolah-olah kita diajarkan menjadi orang yang begitu malas. Ya, cuman bisa nerima dan berdoa. Enggak Bapak Ibu Saudara. Orang yang menikmati kasih karunia menyadari penuh bahwa Tuhan sudah berdiam di dalam kita. Dia bergerak di dalam kita dan melalui kita. Dialah yang mengerjakan segala kehendak dan keinginan yang baik di dalam kita. Sehingga kita bisa menjalani hari-hari kita sebagaimana Dia sudah menjanjikannya di dalam firman-Nya ini. Amin. Ya. Nah, karena itu kita percaya Bapak Ibu Saudara, orang yang semakin menikmati Kristus, orang yang semakin mendengar firman Injil kasih karunia, hidupnya pasti produktif. Hidupnya pasti rajin, amin Bapak Ibu Saudara. Hidupnya pasti mengekspresikan hal-hal yang baik, yang bermanfaat bagi dunia ini, yang menjadi saksi dan berkat bagi dunia ini, amin. Ya. Tapi kalau belum muncul ya tanda-tanda itu, ekspresi itu dari hidup kita, nah ini kabar baik. Anda tidak perlu merasa rendah diri, Anda tidak perlu berkecil hati. Terus dengar firman, terus lihat Yesus dan percayalah Yesus akan terus mengerjakan dalam kita sampai kita bisa menyadari dan mengekspresikannya melalui kehidupan kita. Amin. Ya. Katakan kiri kananmu atau muka belakangmu, Yesus mengasihimu. Ya. Kalimat ini kalimat yang sangat indah Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu, karena itu saya juga percaya Tuhan itu juga menyelamatkan masa depan kita, pekerjaan kita Bapak Ibu Saudara, keuangan kita, dan juga masa depan, keuangan, rumah tangga pernikahan, masa depan anak-anak kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi siapapun Anda yang memiliki pergumulan baik tentang keluarga, pernikahan, keuangan, pekerjaan, saya katakan Anda cuma butuh satu hal saja saat ini. Anda percaya Yesus dan lihatlah bahwa Yesus akan mengerjakan mujizat-mujizat di dalam setiap pergumulan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, termasuk yang terakhir tentang kesembuhan. Tuhan menyelamatkan kita dari segala sakit penyakit yang mematikan di dunia ini. Percaya atau tidak, menerima atau tidak bahwa kebenarannya berkata kita ini selalu diluputkan dari maut, diluputkan dari segala sakit penyakit yang menular dan mematikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika sakit penyakit itu mendatangi kita, firman Allah berkata sakit penyakit itu tidak akan pernah membawa kematian bagi kita. Amin. Semua bilang amin ya, cuman karena ketutup masker Bapak Ibu Saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudara, sakit penyakit itu tidak akan mendatangkan kematian bagi kita anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Tapi justru penyakit itu akan mendatangkan kemuliaan Tuhan bagi kita. Amin. Sebab oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu ayat. Nah, nanti teman-teman akan melanjutkan ya dengan firman-firman yang tentunya selama 2 bulan ini berkaitan dengan kesembuhan dan kesehatan. Manusia terdiri dari 3 bagian Bapak Ibu Saudara. Ada tubuh ya yang kita lihat sekarang ini, yang Bapak Ibu Saudara perhatikan dari saudara-saudara kita seiman pagi hari ini adalah tubuh kita yang harus ditutupi dengan pakaian Bapak Ibu Saudara. Nah kemudian yang kedua ada jiwa. Nah yang paling dalam adalah roh Bapak Ibu Saudara ya. Jadi manusia itu ada roh, jiwa dan tubuh. Nah mari kita lihat apa kata firman Tuhan tentang kesembuhan dan kesehatan dari Injil dari surat Yohanes yang ketiga ayat yang kedua. Saya minta tolong dibukakan Yohanes 3, maksudnya 3 Yohanes ya. 3 Yohanes pasal 1, jadi ngetiknya 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Nah Bapak Ibu Saudara, saya akan ajak kita untuk membaca ayat ini. 3 Yohanes 1 ayat 2. Nah mari kita baca 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti
jiwamu baik-baik saja. Amin. Ternyata Bapak Ibu Saudara, jiwa kita ini menentukan ya bagaimana kondisi kehidupan kita. Yohanes berkata, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja seperti jiwamu. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang banyak orang terjebak karena panik, takut dan khawatir karena kondisi yang terjadi saat-saat ini. Mereka enggak menyadari jiwanya, tapi mereka lebih fokus kepada tubuhnya, sehingga mereka enggak ngerti dasarnya, ikut berjemur, olahraga, dan karena kepanikannya terlalu terforsir, akhirnya hasilnya enggak sesuai Bapak Ibu Saudara dengan apa yang dia inginkan. Tetapi Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara, yang terpenting adalah bagaimana kita memperhatikan jiwa kita. Katakan bersama-sama jiwa. Ya. Yohanes berkata, jiwamu baik-baik, maka tubuhmu akan baik-baik dan sehat saja. Amin. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan prosper, Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan prosper, diberkati ketika jiwa kita ini prosper. Jadi segala sesuatu dimulai dari jiwa, Bapak Ibu Saudara. Nah, jiwa ini menentukan. Banyak orang kelihatannya baik-baik tapi jiwanya enggak baik, Bapak Ibu Saudara. Pernah kita merasakan atau mengalami hal demikian. Amin. Ya. Kelihatannya tersenyum, tapi di dalam hatinya dia lagi ada pergumulan. Ya, semua kita mengalami hal demikian, Bapak Ibu Saudara. Ya, tubuhnya baik-baik, tapi jiwanya enggak, Bapak Ibu Saudara. Nah, dari jiwa ini akhirnya akan menghasilkan gejala-gejala yang mengikuti. Kalau jiwa kita enggak baik, jiwa kita tertekan, jiwa kita ini stres, depresi, Bapak Ibu Saudara, maka akan mengalir kepada tubuh kita. Tubuh kita akan merasa gampang capek, kita akan mudah berkeringat, ya, jantung kita ini akan berdebar-debar, Bapak Ibu Saudara, tekanan darah kita ini enggak normal lagi. Semuanya dimulai dari jiwa. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu pagi hari ini renungan firman Tuhan saya berikan tema jiwa yang makmur. Katakan bersama-sama, jiwa yang makmur. Ya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat atau pernah mendengar tentang alam bawah sadar, nah Bapak Ibu Saudara, bahwa kelimpahan segala sesuatu yang baik itu harus dimulai dari kesadaran akan pikiran yang merasa sudah kaya, merasa sudah sehat. Ya, mari katakan bersama-sama pagi hari ini, aku sehat di dalam Yesus. Ya, 2, 3. Aku sehat di dalam Yesus, aku kuat di dalam Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara ya, kita harus memulai dengan kesadaran. Nah kalau istilahnya Yohanes ini adalah jiwanya dulu nih Bapak Ibu Saudara. Banyak orang rasanya enggak ada apa-apa ya, tapi tiba-tiba merasakan satu sakit penyakit. Karena apa? Jiwanya Bapak Ibu Saudara. Tapi kadang kita juga enggak ngerti apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah Yohanes berkata, aku berdoa. Dan saya percaya doa Rasul Yohanes ini juga untuk kita semua jemaat di tempat ini dan semua kita yang menyaksikan tayangan ini. Amin. Ya. Aku berdoa di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, banyak orang tertekan, banyak orang takut, banyak orang cemas dan khawatir. Tetapi Yohanes berkata, aku berdoa supaya semua umat-umat Tuhan di tengah situasi apapun, engkau baik-baik dan sehat-sehat saja, sama seperti jiwamu. Amin. Ya. Yang jiwanya baik-baik saja, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kemudian tersenyum kepada kiri kanan, muka belakang, lambaikan tangan. Ya, tersenyum Bapak Ibu Saudara. Muka belakang ya, tunjukkan bahwa lambaian tanganmu itu mengatakan ya, kita semua baik-baik saja. Nah Bapak Ibu Saudara ya, semua kita baik-baik saja sama seperti jiwa kita. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum seseorang menyadari atau merasakan jiwa yang makmur, jiwa yang prosper, maka dia akan sulit mengalami yang namanya kehidupan yang prosper. Ya. Pernah Anda menjumpai ada orang kaya tapi pelitnya minta ampun. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Ya, ini enggak ngomong soal pelit, tapi jiwanya Bapak Ibu Saudara. Nah kemarin kita sudah mendengarkan khotbah tentang orang kaya yang begitu fokus dengan hartanya. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini dengan cepat saya akan menceritakan kepada kita satu orang lagi. Ya. Bagaimana orang ini mengejar yang namanya jiwa yang prosper. Dia menginginkan jiwa yang prosper.
sampai satu titik di tengah-tengah ketidakmampuannya, di tengah-tengah keputusasaannya, dia ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan akhirnya disitulah dia menemukan sebuah kunci. Dia bisa menikmati yang namanya jiwa yang prosper. Katakan bersama-sama, jiwa yang prosper. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebentar. Nah, saya siapkan dulu catatan. Tadi pagi catatannya kesingsal. Waduh, saya bingung Bapak Ibu Saudara ya, karena ini adalah topik yang sangat bagus sekali berkaitan dengan kekuatan dan kesehatan. Sekali lagi saya mau ingatkan kita Bapak Ibu Saudara, sebelum kita ingin melihat dan menyaksikan tubuh yang baik-baik, sehat-sehat saja, mulailah hari ini Bapak Ibu Saudara ya belajar untuk memperhatikan jiwa kita. Bagaimana caranya? Tentunya hal mudah sekali Bapak Ibu Saudara, yaitu dengan cara banyak-banyak mendengar firman Kristus. Itu yang terpenting. Amin. Ya. Tetapi pewahyuannya nanti kita akan lihat dari renungan firman Tuhan pagi hari ini. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan Bapak Ibu Saudara ya, mendengar firman Kristus itu bisa memberikan kita jiwa yang prosper. Belajar dari satu pribadi ini yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya juga ingin cerita sedikit. Beberapa minggu ini ada satu orang yang menawarkan untuk titip minuman obat-obatan, ya, minuman herbal. Lalu dia cerita bahwa minuman ini bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Kalau sudah gitu itu saya ingat teman-teman, sahabat, saudara saya yang memiliki pergumulan itu ya. Lalu saya tanya sakit penyakit teman-teman ini apakah obat ini bisa. Dia bilang bisa, semua bisa ya. Yang penting minum sehari 3 kali Bapak Ibu Saudara. Kalau mau pilnya ada juga, mahalnya minta ampun ya Bapak Ibu. Terus dia bilang gini, nah kalau minum minuman ini Bapak Ibu Saudara, dia bilang nggak boleh makan minyak-minyak gorengan, terus nggak boleh makan manis-manis, nggak boleh makan yang bertepung, protein. Terus waduh pokoknya listnya panjang sekali. Lalu saya berpikir nggak tahu ini suara Roh Kudus atau suara pikiran saya ya. Dia bilang gini, kalau saya berhasil menjalankan semua pantangan dia ini, mungkin saya nggak perlu minum cairan ini, saya sudah sehat juga Bapak Ibu Saudara, ya kan? Nah dia bilang kalau kamu nanti minum minuman ini, pantangannya adalah nggak boleh ini, 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 sampai banyak banget Bapak Ibu Saudara. Minumnya air hangat, nggak boleh minum air es. Saya katakan itu semua baik Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita masih masih melihatnya itu sebagai sebuah tuntutan, demand Bapak Ibu Saudara, maka kita terjebak di bawah kuasa hukum Taurat. Dan itu tidak akan pernah membuat kita bisa berhasil. Amin. Ya. Tapi kalau Anda sudah dimerdekakan dulu oleh Kristus, Anda mengalami jiwa yang prosper, Anda menjalani itu semua itu menjadi sebuah ekspresi dan kesukaan. Amin. Tapi kalau kita belum sampai ke sana, Bapak Ibu Saudara, Anda jangan coba mengusahakan diri, mengupayakan untuk ke sana, akan menyiksa Bapak Ibu Saudara. Sama kan, saya pernah cerita, saya dulu pecinta minuman saset Bapak Ibu Saudara, maksudnya minuman-minuman energi itu kan. Nah, tapi setelah saya mendengar keinginan meninggalkan banyak, nasihat banyak bahwa itu tidak baik untuk organ-organ tubuh saya. Tetapi saya tidak bisa meninggalkan, saya nggak punya kekuatan. Nah, ketika saya mendengarkan firman lebih banyak, tiba-tiba tanpa saya sadari, tidak lagi saya suka dengan hal-hal tersebut. Dan itu tidak menjadi beban. Nah Bapak Ibu Saudara, karena itu mari kita lihat ya, siapa pribadi ini. Ya, dia adalah seorang raja. Dia dilantik menjadi raja ini di usia yang sangat muda Bapak Ibu Saudara. Dia menjadi raja pada zaman dulu yang sangat-sangat terkenal. Dia menguasai seluruh kerajaan di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Karena dia adalah orang yang sangat berhikmat. Nah kalau kita ngomong berhikmat kita tahu siapa namanya? Salomo. Nah Bapak Ibu Saudara, di usianya yang masih muda kurang lebih 20 tahun, dia sudah menjadi seorang raja. Dan seluruh kerajaan mereka datang memberikan upeti, bukan karena mereka takut, tapi mereka takjub dengan hikmat dan kepintaran Salomo ini. Sehingga semua kerajaan datang untuk memberikan hadiah, persembahan kepada Raja Salomo ini. Sekalipun dia masih muda, tapi semua kerajaan merasa tidak ada orang yang seperti Salomo ini.
Salomo menguasai seluruh kerajaan. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, mari kita lihat dulu ayatnya. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 13. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. Saya bacakan buat kita semua. Maka berikanlah, ini doa Salomo kepada Tuhan waktu itu, ya, ketika dia dilantik menjadi raja pada usia yang sangat muda. Salomo berdoa, maka berikanlah kepada hambamu ini Tuhan, hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan, ayat 13 ya, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Bapak Ibu Saudara, Salomo memiliki semuanya karena dimulai dari hikmat yang Tuhan berikan. Dan saya percaya semua jemaat Anda sudah memiliki hikmat itu, amin. Sebab hikmat itu bukan berbicara kecerdasan atau kepintaran. Hikmat itu berbicara seorang pribadi. Siapa namanya? Yesus. 1 Korintus 3 ayat 20, bahwa Yesus oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, amin. Katakan bersama-sama, aku sudah memiliki hikmat. Ya. Dan hikmat yang ada di dalam hidup Bapak Ibu Saudara jemaat di tempat ini akan memimpin Anda untuk memiliki semua berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, amin. Hikmat itulah yang akan menuntun dan memimpin kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, Salomo menjadi orang yang luar biasa. 1 Raja-Raja 4 ayat 21, 26, 29, bahkan 1 Raja-Raja 10 ayat 14 menunjukkan bahwa Salomo memiliki kekuasaan, kekuatan, dan juga hikmat. Salomo memiliki semua itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Salomo menuliskan ada 3 kitab. Nah, kalau kita memperhatikan dan kita nanti mengerti, sesungguhnya 3 kitab Salomo ini mencerminkan bagaimana perjalanan hidupnya ketika dia mengejar mencari yang namanya jiwa yang makmur, jiwa yang prosper. Amsal, dia menulis ada 3 kitab. Yang pertama apa, saudaraku? Amsal. Kemudian setelah Amsal apa? Pengkhotbah. Setelah Pengkhotbah Salomo menulis apa? Kidung Agung. Nah, Bapak Ibu Saudara, Amsal ditulis oleh Salomo ketika dia mulai memerintah atas bangsa Israel. Ketika Tuhan memberikan dia hikmat, lalu Salomo menuliskan namanya kitab Amsal, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita sebut Amsal itu dengan kitab hikmat. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda ingin menikmati hikmat yang begitu luar biasa, bacalah kitab Amsal. Kebetulan jumlah pasalnya ada berapa? 30, artinya setiap hari Anda bisa baca 1 pasal. Hari tanggal berapa, misalnya ini tanggal 3, Anda bisa baca Amsal 3. Nah, kita sudah lakukan dulu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, Amsal adalah buku hikmat, tulisan Salomo tentang hikmat. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, saya lanjut aja ya. Kemudian dia menulis tentang pengkhotbah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang menarik. Pengkhotbah, Amsal kan ditulis dengan penuh luar biasa, hikmat. Ya, orang yang memiliki hikmat dia akan umur panjang. Bapak Ibu Saudara, betul ya? 5 berkat hikmat itu salah satunya adalah umur panjang. Dan saya percaya semua jemaat memiliki umur yang panjang. Amin. Ya. Katakan bersama-sama, umurku panjang. Yes, haleluya. Ya, enggak peduli corona level apa, corona jenis apapun Bapak Ibu Saudara, intinya kalau umur Anda panjang ya panjang. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, karena firman Tuhan jauh lebih besar dari segala macam jenis sakit penyakit yang ada di dunia ini. Amin. Ya. Dan hadapilah segala situasi
sebagai anak Tuhan yang penuh dengan kuasa dan otoritas dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu Salomo di tengah-tengah hebatnya dia menuliskan kitab Amsal. Muncullah kitab Pengkhotbah di mana ayat-ayat awalannya dia menulis bahwa semuanya adalah kesia-siaan. Dia menulis, sia-sialah orang yang berhikmat. Loh Bapak Ibu Saudara, Amsal dia tulis, berbahagialah orang yang memelihara hikmat. Dia menjadi orang yang kaya, dihormati, bahagia, panjang umur. Tapi muncullah kitab Pengkhotbah, dia menulis, sia-sialah orang yang berhikmat. Karena masa akhir hidupnya tidaklah jauh beda dengan orang-orang yang tidak berhikmat. Kalau dipikir betul juga Bapak Ibu Saudara, orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh, akhir hidupnya sama saja juga akan kembali kepada kematian. Pak Salomo ini seolah-olah menuliskan kitab Pengkhotbah di tengah-tengah keputusasaannya, di tengah-tengah keterpurukannya, di tengah-tengah kepahitannya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena menjelang Salomo tua, istri-istrinya Salomo ini Alkitab berkata menjauhkan hati Salomo daripada Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, Salomo menuliskan bahwa orang yang memiliki hikmat umurnya panjang, tapi dia sendiri yang memperoleh hikmat umurnya enggak panjang. Salomo berusia kurang lebih 60-70 tahun. Jadi dia memerintah kurang lebih 40 tahun. Pendek sekali umurnya, bahkan jauh lebih pendek dari raja-raja pada waktu memerintah waktu itu. Salomo rekor paling muda. Udah paling muda, meninggalnya juga paling cepat. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena istri-istrinya. Istrinya jumlahnya berapa Bapak Ibu Saudara? 1000, betul. Itu istri yang sah 700, yang tidak sah 300. Ya. Istrinya berapa? 700 Bapak Ibu Saudara yang sah. Yang enggak sah 300, berarti total 1000. Nah kalau kita berhitung, yang istri yang saja 700. Dia memerintah 40 tahun. 700 bagi 40 tahun itu 1 tahun kurang lebih 17,5 dia menikah Bapak Ibu Saudara. Artinya setiap bulan dia menikah. Padahal di Amsal Bapak Ibu Saudara dia menulis, ya, hikmat akan menjauhkan kamu dari wanita yang licik dan jahat mulutnya. Mulutnya licin seperti mentega. Tapi dia sendiri yang nulis Bapak Ibu Saudara. Dia terjebak di situ. Istri-istrinya menjauhkan dia dari Tuhan. Akhirnya kerajaannya koyak Bapak Ibu Saudara. Berantakan semua, kepemimpinannya hancur. Nah di tengah-tengah kefrustasiannya ini Salomo menuliskan yang namanya Pengkhotbah. Dia begitu pahit hidupnya. Dia menyadari bahwa segala sesuatu ini enggak ada yang benar. Semuanya sia-sia. Bukankah kita pun pernah mengalami kehidupan yang dialami oleh Salomo? Dalam pencarian, saya pun mengalami Bapak Ibu Saudara, bersyukur melalui jemaat di tempat ini. Saya, istri, dan teman-teman saya diselamatkan oleh Injil. Amin. Ya, sekali lagi saya ingin ajak kita berikan tepuk tangan. Bagaimana Tuhan bekerja melalui gereja di tempat ini. Nah, dulu saya pun demikian Bapak Ibu Saudara. Saya merasa enggak ada artinya hidup ini. Saya pernah bilang dengan orang tua saya enggak mau nikah. Karena apa yang saya pikir baik, hasilnya enggak baik. Apa yang saya lihat enggak baik, hasilnya tambah baik. Saya pikir enggak ada yang benar sudah. Sama seperti Salomo. Salomo menuliskan Bapak Ibu Saudara. Lalu setelah Pengkhotbah, muncullah kitab apa saudaraku? Kidung Agung. Kaget lagi kita. Salomo sepertinya mengalami satu transformasi perubahan hidup. Tiba-tiba dia menuliskan semua ayat yang begitu indah, romantis, mesra Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda perhatikan di Kidung Agung itu, awalannya beda sekali dengan Pengkhotbah. Pengkhotbah diawali dengan apa? Semuanya sia-sia. Tapi Kidung Agung Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat. Kidung Agung pasal 1 ayat yang ke Kidung Agung pasal berapa ya? Ya kita lihat langsung aja ayat pertama aja. Ya. Kidung Agung. Nah ini. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Ayat kedua Kidung Agung 1. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Padahal kalau kita lihat Pengkhotbah pasal yang pertama Bapak Ibu Saudara, ya. Ayat yang kedua,
Inilah ayat yang pertama ya. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, siapa namanya? Salomo. Dia sendiri malas nulis namanya. Dia sudah pahit hidupnya. Pengkhotbah dia bilang, kesia-siaan belaka, kata Salomo, tapi dia tulis kata pengkhotbah. Yang nulis dia sendiri sebenarnya. Sia-sia belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Waduh Bapak Ibu Saudara, kontras antara pengkhotbah dengan Kidung Agung. Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata di dalam kitab pengkhotbah disinilah Salomo mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan sampai jiwanya menemukan yang namanya prosper. Dia menikah setiap bulan. Dia ingin mendapatkan seorang wanita yang bisa menuntunnya di jalan Tuhan yang baik. Dia ingin mendapatkan wanita yang bisa menenangkan hatinya. Dia ingin menemukan wanita yang super sempurna. Sampai dia menikahi 700 dan 300 gundik. Dia enggak dapat semuanya, bahkan wanita-wanita ini mencondongkan hatinya jauh dari Tuhan. Dia pahit, dia kecewa, orang-orang meninggalkan dia. Kerajaannya hancur Bapak Ibu Saudara. Lalu Salomo menuliskan ada 5 kata-kata yang diulang oleh Salomo. Nah disinilah Bapak Ibu Saudara pewahyuan Kristus kita akan dapatkan. Yang pertama mari kita lihat 5 ya, kalau kita ngomong 5 ini nyenengin. Kenapa? 5 is number of grace ya. Dan grace menangkap Salomo sehingga Salomo bisa menuliskan Kidung Agung. Ketika dia bilang semuanya sia-sia, lalu dia dipulihkan oleh Tuhan, dia bilang cintamu, ciumanmu menyegarkan aku. Bapak Ibu Saudara, saya percaya di tengah-tengah situasi ini banyak orang-orang pahit, banyak orang-orang gelisah, bahkan mereka menjadi stres. Dan akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Kenapa saya ingin menekankan hal ini di awal? Karena ketika jiwa seseorang rusak, stres, tertekan, maka dampaknya kepada tubuh. Amin. Ya, tubuhnya akan merasakan Bapak Ibu Saudara. Dan Alkitab berkata roh itu penurut daging lemah. Lemah enggak cuma dosa, lemah banyak hal, baik terhadap sakit, penyakit atau apapun. Bapak Ibu Saudara. Karena itu hari ini saya ingin ajak di bulan kesembuhan dan kesehatan, kita mulai dulu dari jiwa yang prosper. Amin. Jiwa yang makmur. Sehingga saya percaya kita tidak lagi di fase Salomo menjalani kehidupan di pengkhotbah. Amin. Fase hidup kita adalah hidup di dalam Kidung Agung. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ada 5 kali Salomo menuliskan kata yang diulang, tapi dalam terjemahan bahasa aslinya 5 kata ini terdiri dari hanya 3 kata. Nah mari kita lihat yang pertama, Pengkhotbah 2 ayat yang ke-24. Selainnya terlambat gak apa-apa, saya bacakan dengan cepat. Ayat 24 berkata demikian. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Nah, kata bersenang-senang, Bapak Ibu sudah perhatikan aja kata bersenang-senang dan makan minum. Nah, kata bersenang-senang ini ditulis dengan bahasa asli, bahasa Ibrani yaitu top, T-O-P, top Bapak Ibu sudah. Ya. Lalu ayat Pengkhotbah 3 ayat 13. Kembali kita melihat, ini yang kedua ya, kata top yang kedua. Dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum, nah ini ya. Dan menikmati kesenangan. Nah kata kesenangan ini ditulis kembali dengan kata apa saudaraku? Top. Ya, top. Bahasa aslinya memang top. Ya. Dalam segala apa saudaraku? Jerih payahnya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi yang ketiga. Pengkhotbah 5 ayat 18. Setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersukacita. Ya. Mana ini? Oh, lanjutnya bawahnya. Nah, kalau isi worship kayak gini nih. Nah, bersukacita dalam jerih payahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini bersukacita ditulis dengan kata top. Artinya good. Nah, top ini apa Bapak Ibu Saudara? Kesenangan, kesukaan, kebahagiaan yang diperoleh dari hasil kerja keras seseorang. Nah, itu disebut dengan top. Misalnya, nih, Koni dan Lius ini kan minggu depan akan
diberkati menikah di tempat ini. Kita akan doakan Bapak Ibu Saudara. Nah, mereka ingin menikah. Lalu Lius bekerja keras untuk mengumpulkan uang untuk pernikahan mereka berdua. Lalu mereka bisa menikah. Hatinya Lius dan Connie gimana? Bahagia, senang. Kenapa? Ya, karena mereka bisa menikah. Lius juga bahagia karena jeripayahnya enggak sia-sia. Nah, itu disebut dengan top. Ya. Kesukaan karena hasil dari kerja keras. Kita enggak bisa memungkiri orang yang bekerja menikmati hasilnya pasti bahagia, betul? Ya. Nah, itu yang dirasakan Salomo Bapak Ibu Saudara. Lalu yang keempat, mari kita lihat Pengkhotbah 8 ayat 15. Saya minta tolong pemusik bisa mempersiapkan diri. Pengkhotbah 8 ayat yang ke-15. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan. Nah Bapak Ibu Saudara, karena tidak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Nah, kata ini ditulis dengan kata sama, bukan lagi top. Nah Bapak Ibu Saudara, perhatikan, makan dan minum dan bersukaria itu yang menyertainya di dalam jeripayanya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya. Ditulis dengan kata-kata bersukaria ini adalah sama. Sama itu adalah kesukaan karena pemberian Tuhan, bukan lagi karena usahanya. Nah, Salomo mengalami progresif peningkatan, pewahyuan. Bahwa dia mulai menyadari bahwa usaha kerja kerasnya enggak ada satupun yang memberikan hal yang baik. Dia menikahi 700 wanita, sah. Tapi 700 pun tidak cukup baik untuk memberikan kebahagiaan dan sukacita. Sampai pada satu titik Salomo menyadari bahwa ada sama pemberian yang datangnya dari Tuhan. Itulah yang bisa membuat aku bersukacita. Amin, jemaat Tuhan. Sama, katakan bersama-sama sama. Nah kita sudah enggak level lagi tentang usaha kerja keras kita. Enggak apa-apa, kita bisa bahagia. Tapi saya ingin mengajak jemaat hari ini dan seterusnya, tempatkanlah kebahagiaanmu bukan pada satu tempat yang mudah digoncangkan, yaitu kekuatan kita. Amin. Satu kali kita lemah karena usia, satu kali kita mungkin sakit Bapak Ibu Saudara, kita enggak bisa lagi bekerja. Ketika kebahagiaan kita hanya bertumpu kepada top usaha kita, maka ketika kita tidak bisa melakukannya itu, maka kita akan tertekan, stres dan depresi, sama seperti Salomo sehingga dia menuliskan kitab Pengkhotbah bahwa semuanya sia-sia. Usaha manusia sia-sia. Hanya ada sama. Sukacita karena apa yang Tuhan berikan. Sukacita karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Amin. Tetapi Salomo enggak berhenti di sini. Tuhan sayang Salomo. Tuhan mau Salomo akhir hidupnya tidak seperti itu. Sehingga Salomo mengalami pewahyuan yang kelima. Kata yang kelima, mari kita lihat yang terakhir. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-7. Mari, kata Salomo, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Amin. Nah, kata hati yang senang ini ditulis dengan kata-kata simha. Simha itu artinya Bapak Ibu Saudara, sukacita bukan lagi karena pemberian Tuhan, tapi sukacita karena Allah. Amin. Kalau hari-hari ini ada orang yang bersukacita karena Tuhan memberkati usahanya, itu sangat baik. Tapi ada satu tempat di mana jiwa kita bisa prosper, yaitu sukacita bukan lagi karena pemberian Tuhan. Sehingga ketika doa kita sepertinya enggak dijawab, kita mulai meragukan apakah Tuhan mengasihi aku atau tidak. Ketika hal yang buruk kita sudah doa, enggak ada pertolongan, kita mulai merasa Tuhan enggak mendengar doa kita. Tapi saya percaya jemaat di tempat ini sukacita kita enggak lagi di situ. Amin. Karena kalau sukacita kita hanya karena pemberian Tuhan, iblis bisa menggoyahkan hal itu. Amin. Sukacita kita mesti ada di simha, yaitu sukacita karena Tuhan berkenan kepadaku. Amin.
Sukacita karena Tuhan sayang sama aku. Dan karena Tuhan sayang sama saya, semuanya pasti baik-baik saja. Amin. Enggak peduli doa saya didengar atau enggak. Enggak peduli pekerjaan saya berhasil atau enggak. Tapi karena Tuhan sayang sama aku, Tuhan bisa buka tingkap-tingkap langit yang lain untuk memberkati aku. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi fokus sukacita kita bukan karena pekerjaan kita diberkati atau enggak, tapi karena Tuhan, dan Tuhan sanggup memelihara, memberkati lewat apapun yang ada di sekitar kita. Amin. Perhatikan yang terakhir. Ada penambahan yang kita tidak pernah lihat. 4 kali Salomo menuliskan makan, minum. Tapi yang kelima Salomo menuliskan apa? Makanlah, apa saudaraku? Lebih keras lagi. Makanlah roti dan minumlah anggur. Roti dan anggur menggambarkan siapa? Yesus. Number of Grace 5. Salomo ditangkap. Salomo mulai jatuh, tapi tangan Tuhan yang mengasihi tidak pernah membiarkan orang pilihannya tergeletak. Tuhan segera menangkap Salomo dan berkata, "Nah, makanlah tubuhku, minumlah darahku." Lalu Salomo dipulihkan saat itu. Hari itu dia sadar bahwa sukacitaku ternyata bukan terletak pada usahaku, bukan terletak kepada doa-doaku, tapi terletak kepada Tuhan yang sayang sama aku. Amin. Aku diberkati, puji Tuhan. Aku belum diberkati, haleluya. Karena aku tahu selama Tuhan sayang aku, everything gonna be okay. Amin. Semuanya pasti baik-baik saja. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan ketika sukacita kita, kebahagiaan ada di sama, kita akan menikmati jiwa yang prosper. Dan jiwa yang prosper akan memberikan tubuh yang prosper. Usahamu diberkati, apa saja yang kau kerjakan dibuat berhasil. Amin. Lalu setelah Salomo dipulihkan, dia menuliskan Kidung Agung. Karena akhir hidupnya di pernikahannya terakhir, di atas langit, dia berjumpa dengan mempelai prianya. Dia menuliskan, betapa indahnya engkau. Engkau melompat-lompat dengan kegirangan menjemput aku. Bahagianya sudah tidak terletak pada berkat Tuhan, bukan lagi kepada kerajaannya, tapi kepada Tuhan yang mengasihinya. Amin jemaat. Saya percaya semua kita di tempat ini, kebahagiaan kita tidak terletak kepada berkat materi apapun yang ada di bawah kolong langit ini. Amin. Kebahagiaan kita ketika kita makan dan minum roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan. Anda mau jiwamu prosper sehingga tubuhmu prosper, makan banyak-banyak roti dan anggur. Karena itu adalah tubuh Tuhan yang mengasihi kita. Dan itu akan mengingatkan kita bahwa Dia sudah lama berkenan kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Satu-satunya yang ku andalkan. Mari jemaat katakan. Jangan lihat dan nilai hidupmu dari berkat, kekayaan atau keberhasilan ataupun kegagalan. Sumber harapan, sumber. Amin. Katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Yesus memberkati Tuhan. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Mari katakan satu-satunya. Mari jangan lihat lagi apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kalau hari ini ada diberkati, haleluya. Kalau tubuhmu sehat-sehat, haleluya. Tapi kalau ada di antara kita yang merasa doa kita belum dijawab,
Jangan Anda menjadi lemah, takut dan cemas. Sebab Tuhan mengasihimu. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Dia punya waktu yang terbaik bagi kita. Percayalah kepada Yesus. Dialah yang bisa kita andalkan dan kita percayai. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya rindu jemaat Tuhan saja. Dengan sukacita katakan, mari angkat tanganmu, angkat kedua belah tanganmu, serahkanlah hidupmu. Tuhan, aku serahkan seluruh hidupku, masa depanku hanya kepada Yesus. Hidupku bukan soal Tuhan memberkati atau tidak. Hidupku bukan soal Engkau menjawab atau tidak doa-doaku. Hidupku adalah tentang Tuhan yang sudah lama berkenan dan mengasihi aku. Aku mau makan roti dan minum anggur sepuasnya dan seumur hidupku. Menikmati Kristus yang menjadi bagian hidupku selama-lamanya. Yes, yes. Haleluya. Simha. Thank you God, Jesus. Sekali lagi jemaat, menyanyikan lagu ini dari hati yang mengucap syukur. Tidak ada lagi rasa takut dan khawatir. Andalkan satu-satunya yang yes, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Dia sumber segalanya. Engkau punya Yesus, Engkau punya segala-galanya. Amin. Oh, satu-satunya yang Tuhan. Mari semakinlah percaya kepada Yesus. Haleluya. Yes. Amin. Jesus. Haleluya. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Mari katakan Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Oh, amin, amin. Sekali lagi katakan Tuhan, Kau Tuhan, Tuhan. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Bapak terima kasih. Hari ini kami mau simha, kami mau sukacita. Kebahagiaan kami bukan lagi terletak kepada usaha dan kerja keras kami. Karena itu semua terbatas dan tidak akan kekal. Satu kali kami akan menjadi lemah dan lanjut usia. Tapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Yesus tetap kekal dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami mau simha, kami mau sukacita kami hanya terletak kepada Yesus yang mengasihi kami. Yesus yang tahu yang terbaik bagi kami. Yesus yang tahu waktu yang terbaik bagi kami. Dan hari ini kami mau nyatakan, kami mau berserah kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Dan kami yakin sebagaimana Engkau yakin atas kami. Kami percaya hidup kami baik-baik dan semakin baik-baik saja. Karena kami memiliki Yesus yang adalah segala-galanya, maka kami memiliki segala-galanya. Mari jemaat, angkatlah kedua tanganmu dengan penuh sukacita. Teruslah pandang kepada Yesus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Amin. Dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Engkau terus naik menjadi kepala. Engkau diberkati. Segala sesuatu yang engkau kerjakan diberkati. Buat berhasil oleh Tuhan. Oleh hidupmu semua orang juga diberkati. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Damai sejahtera-Nya dicurahkan. Memelihara hati, jiwa dan pikiranmu. Roh Kudus tinggal terus menetap dalam hatimu. Memeteraikanmu di akhir zaman nanti. Dan menghibur, menolong dalam segala kelemahan dan keterbatasanmu. Mulai hari ini, seterusnya sampai Maranatha. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati kita. Shalom. Semua yang percaya katakan
Amin, amin. Satu-satunya yang doa. Selamat pagi jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Haleluya. Engkau sumber kekuatan, sumber